Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak di pagi hari ini? Alhamdulillah pada saya semua ya. Oke anak-anak, untuk memulai pelajaran di pagi hari ini, kita baca dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ibu hari ini akan mengabsen. Siapa yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah masuk semua ya. Ya. Siapa yang sudah tahu materi apa yang kita pelajari di pagi hari ini? Siapa yang sudah tahu? Ayo. Kalau belum tahu ya. Materi yang kita pelajari di pagi ini adalah peran pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian Indonesia. Ayo, siapa yang tahu? Siapa saja sih peran pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian Indonesia? Atau sistem perekonomian apa saja sih yang ditetapkan di Indonesia itu dalam melakukan peran pelaku ekonomi tersebut? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu dan bisa menjawab, Ibu akan mengasih nilai tambahan. Ya, kalau tidak ada yang tahu, mari kita bahas ya. Dan di sini ada pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian Indonesia itu dibagi menjadi dua sistem. Yang pertama ada sistem ekonomi. Sistem ekonomi sendiri memiliki arti cara suatu bangsa atau negara yang mengatur perekonomiannya. Nah, di sistem ekonomi ini juga dibagi menjadi tiga sistem lagi, yaitu ada sistem ekonomi terpusat, ada sistem ekonomi liberal, dan ada sistem ekonomi campuran. Yang kedua, ada sistem demokrasi. Nah, di sistem demokrasi ini, yang diterapkan di Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila yang di dalamnya terkandung demokrasi ekonomi. Di sini juga ada landasan pokok perekonomian Indonesia. Ini diatur dalam pasal 33 ayat 1, 2, 3, 4 Undang-Undang 1945. Hasil amandemennya ini berbunyi, yang pertama itu ada perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Jadi, perekonomian itu disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaannya. Yang kedua ada cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Jadi ini adalah cabang-cabang produksi itu menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh negara. Yang ketiga ada bumi dan air, kekayaan alam terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya. Yang terakhir ada perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Ya, di sini juga ada sektor usaha formal sebagai pelaku ekonomi. Siapa saja sih yang termasuk sektor usaha formal sebagai pelaku ekonomi tersebut? Ayo, siapa yang bisa dijawab? Ibu kasih nilai tambahan. Katanya kemarin udah pada belajar. Ayo, siapa yang bisa? Kan kemarin kan Ibu udah nyuruh kalian pada untuk membaca buku paket kan? Siapa yang bisa? Mungkin mbaknya yang belakang sendiri, yang bicara sendiri mungkin bisa? Siapa yang bisa? Kok pada diem semua? Yaudah, kalau tidak ada bisa, Ibu kasih tahu ya. Ini ada yang pertama itu ada BUMN. Ayo, siapa yang tahu BUMN? Iya, betul sekali. BUMN itu adalah badan usaha yang didirikan oleh pemerintah. Yang termasuk BUMN itu apa saja sih? Ayo, siapa yang tahu? Ya, betul ya. Yang termasuk BUMN adalah badan usaha yang dimiliki negara. Seperti BNI gitu, itu namanya BUMN. Terus apa yang kedua ada sektor usaha formalnya, ada siapa? Siapa yang tahu?
Kalau nggak tahu, ibu langsung jelaskan ya. Yang kedua adalah BUMS. BUMS-nya adalah badan usaha yang didirikan oleh swasta. Yang ketiga ada koperasi. Ya, koperasi ini tidak asing ya. Tidak asing bagi kita ya. Koperasi kan ada di mana-mana. Ya, koperasi adalah merupakan badan usaha yang bertumbuh pada prinsip ekonomi kerakyatan yang berdasarkan atas kekeluargaan. Selain ada sektor formal, di sini juga ada sektor informal. Ayo, siapa yang bisa menjawab apa sih ya yang termasuk dalam sektor usaha formal informal ini? Ini terdapat di sekeliling kalian. Pokoknya kalau kalian jajan itu tuh ada di sekeliling kalian itu ada siapa? Ya betul. Yang pertama adalah pedagang kaki lima. Yang kedua ada pedagang keliling, dan yang ketiga ada pedagang asongan, dan yang keempat adalah pedagang musiman. Ayo, kalian udah pada tahu kan yang dimaksud dengan pedagang kaki lima itu apa aja? Yang dimaksud dengan pedagang keliling? Ya, alhamdulillah kalau udah pada tahu. Dari materi yang ibu sampaikan tadi, apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, ibu kasih tugas ya. Tugasnya mengerjakan buku paket yang bab tadi lah. Dan tugas kedua membuat rangkuman ya, kelompok merangkuman. Yang kedua membuat rangkum betul untuk diskusi besok. Oke. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.